Baik, kita mulai saja. Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak kelas 12. Gimana? Ada sampai menit ini ada 182 yang sudah bergabung, tapi tidak masalah, yang insya Allah ini kami rekam, akan kami bagikan lagi. Mengapa ini penting? Nah, harusnya sih semuanya bisa ikut ya, karena ini penting untuk kalian supaya tahu US kita seperti apa ya. Baik. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, gimana nih anak kelas 12 sudah sampai ke penghujung kelas 12. Ada yang mau bicara? Ibu mau kelas dulu. Gimana? Coba Ibu tanya, kalian berapa lama ya pembelajaran normal dulu? 5 bulanan, Bu. 5 bulanan, kelas 10 ya? Iya. Kelas 10 tidak sampai penghujung ya. Kemudian kemarin berarti kelas 12 berapa kali tuh ke sekolah? Ada yang hitung gimana sudah berapa kali ke sekolah? Tapi insya Allah ya, kondisi apapun tetap kalian insya Allah bisa melewati ini semua, dan tentu saja dengan dengan penuh makna tentunya. Artinya jangan sampai merasa PJJ saya nggak dapat apa-apa gitu ya. Itu kembali kepada diri kalian sendiri. Insya Allah kita sama-sama sudah berkolaborasi gimana caranya bahwa menghadapi pandemi ini kalian tetap mendapatkan hak kalian untuk belajar gitu ya. Kemudian kami juga mencoba memfasilitasi kalian, menghantarkan kalian untuk ke jenjang berikutnya ya. Baik. Nah, anak-anakku, Ibu izin share screen ini dulu ya. Oke. Sudah terlihat? Screen Ibu sudah kelihatan belum? Oke, Bu. Nah, kalian sudah menerima, sebentar, saya mau lihat dulu. Kalian sudah menerima jadwal ya? Menerima jadwal, menerima agenda. Agenda kita kembali Ibu perlihatkan ya. Jadi oke, kembali Ibu perlihatkan. Nah, bahwa di minggu depan di tanggal 14 sampai 18 Maret ya, itu kalian akan mengikuti ujian sekolah penugasan. Oh ya, sebelumnya Ibu sebentar. Bentar ya. Oke, sebelumnya Ibu akan perlihatkan dulu
kriteria kelulusan kelas 12 tahun ini 2021-2022. Jadi insya Allah kalian lulus semua itu menjadi alumni angkatan 2022 ya. Oke, mudah-mudahan insya Allah kalian lulus semua. Nah, anak-anakku, kriteria kelulusan atau syarat kelulusannya seperti apa? Jadi untuk tahun kalian ini kita masih menggunakan peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 yang menjadi syarat kelulusannya. Jadi kan UN-nya tuh memang sudah ditiadakan. Jadi peserta didik kalian itu dinyatakan lulus dari sekolah ini kalau apa? Yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID ini yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. Jadi kalau kalian mengalami kegagalan di semester sekian ya, tidak tuntas beberapa mapel, nah itu atau misalkan keluar dari sekolah ini ya tidak memenuhi syarat pertama ya. Jadi menyelesaikan program pembelajaran. Oke. Jadi nih Ibu ingatkan, ini kan tinggal beberapa langkah lagi, hitungan hari ya. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sehingga tidak sampai ini menyelesaikan program pembelajaran selama 3 tahun kalian di SMA 6 ya. Oke. Terus yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi harap dijaga terus ya. Kalau sudah di penghujung, namanya di penghujung tingkat pendidikan tertentu, mau itu SMA, SMP ataukah perguruan tinggi, biasanya memang di ujung-ujung itu, di akhir-akhir itu godaan itu banyak sekali, mulai dari malas, mulai dari kejadian lainnya dan seterusnya. Jadi jaga, selalu waspada, selalu berdoa, selalu lakukan pola hidup dengan baik ya. Ketika nilai kalian berperilaku tidak baik ya, itu menjadi salah satu kriteria tidak lulus. Oke. Yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, ini semua sudah kami sampaikan juga ke orang tua saat pertemuan ya. Nah, ujian yang diselenggarakan oleh sekolah itu bagaimana, apa saja? Nah, yang pertama, kami akan menentukan kelulusan kalian dari pengolahan nilai-nilai berikut. Yang pertama adalah portofolio. Portofolio berupa evaluasi atas nilai raport, nilai sikap dan perilaku, dan prestasi yang diperoleh selama 5 semester. Jadi kalau portofolio itu kami akan melihat rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5 ya. Oke, kalian tidak perlu ngapa-ngapain dengan ini karena nilai kalian sudah jadi dan sudah ada di database baik sekolah maupun di pusat ya. Yang kedua adalah penugasan. Jadi di minggu depan kalian akan melakukan US penugasan. Seperti apa bentuknya nanti Ibu jelaskan ya. Yang ketiga itu tes secara luring atau daring. Jadi ini yang disebut dengan ujian sekolah tulis. Nah, kebetulan kita akan menggunakan komputer, jadi kita sebut dengan USBK, ujian sekolah berbasis komputer. Jika ada bentuk penilaian lainnya, tetapi SMA 6 tidak menambahkan penilaian yang lainnya, jadi cukup 3 ini saja. Oke, dipahami sampai sini? Ada pertanyaan, boleh buka suara ya, atau di chat bolehlah, paham atau enggak. Gimana? Dipahami sampai sini? Paham, Bu. Oke, siap. Berikutnya Ibu akan jelaskan tentang penugasannya. Oke. Barusan screen-nya tapi kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Oke, baik. Nah, berikutnya Ibu akan ke Yang ini tadi ya, sudah terlihat oleh kalian. Berikutnya Ibu akan ke agenda, sudah tahu ini ya. Jadi 14 sampai 18 kalian USBK, ujian penugasan, nanti 21 sampai 30 ini USBK ya. Oke. Terus ada
kita akan akan istirahat dulu untuk libur awal Ramadan 1 sampai tanggal 3 April. Baru akan ada susulan USBK. Tapi mudah-mudahan kita semua sehat ya. Kalian semua sehat, bisa mengikuti USBK tepat waktu sehingga tidak perlu ada susulan. Sehingga kami bisa secepatnya mengolah nilai kalian ya. Dan seterusnya ini bisa kalian pelajari. Dan terakhir itu adalah perkiraan tanggal kelulusan. Tanggal kelulusannya itu pastinya memang belum dikeluarkan dari kementerian, tapi melihat tahun lalu mungkin diperkirakan di tanggal 5 Mei seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kemudian untuk US penugasan apa yang akan kalian lakukan? Oke, yang pertama Ibu ingin mengingatkan kembali ketika di semester lalu kita mengadakan kegiatan wawasan dan motivasi, Ibu pernah mengajak kalian belajar tentang membuat portofolio di Google Site. Masih ingat? Masih ingat nggak? Ingat, Bu. Ya, oke. Terus Ibu tanya berikutnya, ada yang sudah mencoba merintis membuatnya? Ada yang sudah mencoba? Pernah nyoba, Bu. Pernah nyoba, oke. Mudah ya, insya Allah mudah. Nah, nanti Ibu jelaskan lagi sedikit. Nah, jadi kalian di kelas 12 ini kan ada 15 mata pelajaran, betul? Betul enggak? Ada 15 mata pelajaran. Oke. Dan semua mata pelajaran itu pasti pernah memberikan penugasan. Pasti pernah memberikan penugasan. Nah, Ibu akan perlihatkan ini, mohon maaf, bentar. Di classroom kalian pasti sudah pernah memberikan penugasan ya. Ada penugasan misalkan ada yang membuat poster, ada yang membuat video, ada yang membuat laporan, ada yang membuat laporan praktikum, ada yang menganalisis, misalkan menganalisis teks apa, menganalisis cerpen atau dan sebagainya ya. Masing-masing pelajaran pasti pernah memberikan penugasan itu. Nah, tugas kalian nanti di penugasan adalah membuat portofolio di Google Site yang isinya adalah tugas kalian. Tugasnya yang mana? Ibu akan perlihatkan dulu. Nah, semua guru yang mengajar di kelas 12 itu sudah menyiapkan apa? Menyiapkan tugas yang mana yang akan diminta untuk kembali untuk kalian tampilkan di portofolio kalian. Nah, contoh misalkan ini Ibu perlihatkan dari Bu Nanik ya. Bu Nanik itu PAI kelas 12 semuanya. Oke. Nah, Bu Nanik memilih tugas KD 3.7 mengevaluasi tata cara perawatan jenazah. Oke. Nah, Bu Nani pernah memberikan tugas di tanggal 4 bulan 2 2002. Itu tugasnya adalah praktek menyolatkan jenazah dalam bentuk video. Betul? Coba Ibu konfirmasi ke kelas 12. Betulkah kalian sudah punya tugas ini? Enggak ada, Bu, waktu itu. Sudah punya? Sudah, Bu. Sudah punya, oke. Bentuknya video ya. Oke, berarti video itu masih ada di kalian dong? Masih ada di kalian? Ada di drive kalian mungkin? Atau enggak di laptop kalian ataukah di handphone gitu kan ya? Tapi setidaknya kalian tidak menyimpan di perangkat kalian, misalkan di handphone, setidaknya karena kalian sudah mengumpulkan tugas ini, maka semuanya pasti ada di drive kalian, di Google Drive kalian. Nah, tugas kalian hanya mengupload atau menarik atau mengambil itu ke Google Site.
Gitu ya. Oke. Nah, sekarang Ibu bicara ke teknis dulu. Jadi mengakses Google Site-nya mudah sekali ketika kalian sudah sign in di akun Yansman Sixbo seperti ini. Di sini kalian pasti akan menemukan site, betul? Ya, akan menemukan site di sini. Oke, tinggal dibuka saja. Itu cara pertama. Cara kedua, nah ini kalian mengakses dimanapun, misalkan di handphone, di tab, ataukah di komputer, di PC, ataukah di laptop, ya kan? Cara kedua, kalian bisa mengetikkan saja Google Site di sini. Google Sites, ya. Jadi akses dari Google ya, supaya maksimal. Jangan akses dari browser lainnya, dari Safari, dari Firefox mungkin dan seterusnya. Ya, oke. Nah, di site kalian akan tersedia template. Akan tersedia template. Ada yang blank, ada student portfolio, ada portfolio, ada kelas, ada club. Ya, oke. Nah, untuk membuat ini, Ibu sarankan kalian menggunakan student portfolio. Oke, jadi student portfolio kita buka. Semuanya bisa kalian desain. Hanya karena ini template portfolio, kalian minimal sudah diberi template standar lah, ya, standar yang bisa kalian improve lagi, yang bisa kalian kembangkan lagi, gitu. Nah, yang pertama, nah mohon dicermati ya, kalau nanti kami tidak memberikan panduan secara tertulis, maka kalian ikuti dari penjelasan Ibu ini, ya. Yang pertama, kalian harus memberi nama ini nama kalian, ya, nama kalian. Jadi di halaman pertama ini kan home-nya ya. Nah, jadi supaya kami nanti mudah melihatnya, ya. Misalkan nama saya ya, portofolio Betty Novianti. Biar jelas nih, ya. Oke, terus supaya kami ini juga tambahkan kelas, ya, tambahkan kelas 12 MIPA 8 misalkan. Tapi silakan kalian bisa desain apapun di sini. Kemudian nama kalian dengan jelas di sini. Oke, terus ini site-nya silahkan kalian beri nama. Misalkan saya beri nama Teti Sites, gitu aja ya. Yang sederhana, ada unsur-unsur identitas kalian supaya mudah kami mengidentifikasinya. Oke, ini adalah halaman pertama. Kalian boleh change image, kalian boleh ganti, ya, boleh ganti desain, tapi jangan lupa utamakan adalah santun, ya. Jadi tampilkan gambar yang memang sesuai dengan karakter kalian sebagai pelajar, ya. Oke, bisa diupload dari ini kalian, dari perangkat kalian, atau ya kalau memang tersedia ya atau kalian boleh memilih yang disediakan oleh Google yang sederhana-sederhana ini ya, atau kalian boleh search ada di drive kalian, silahkan, atau ada di share drive kalian, ada di share with me kalian dan seterusnya ya. Seperti itu, silahkan memilih. Misalkan saya mau milih yang ini sesuai karakter kalian, saya, nah boleh silahkan ya. Kemudian headernya ini juga bisa kalian desain, mau yang mana headernya itu bisa kalian ganti. Penulisan ini saya yakin ini bisa kalian explore sendiri ya. Oke, ini headernya bisa kalian ganti apakah cover, apakah large, apakah banner. Kalau title only jadi kurang bagus ya. Oke. Nah, di sini silahkan manfaatkan. Kalian ceritakan profil di halaman pertama itu. About me di sininya ya kan. Mau tampilkan foto kalian,
yang jelas identitas harus jelas di sini. Nama kalian, kelas berapa, alamat kalian ya, mau kasih alamat Instagram kalian apapun boleh, silahkan. Ketika kalian ingin menambahkan gambar, misalkan tinggal di sini itu tinggal double klik saja. Di double klik itu semua fasilitas yang sama seperti ini itu bisa kalian akses. Tapi tempatnya di sini. Kalian mau tambah gambar, silahkan. Misalkan mau search, saya mau kasih di Drive, di Google Image Search atau di Photos. Coba ya, kalau di sini misalkan kalian ingin mencari car atau apa gitu ya, mau ditampilkan gitu. Oke, misalkan ya mau menambahkan gitu. Atau foto kalian, kan ini bicara tentang about me ya. Semuanya bisa kalian desain. Oke, bisa kalian sesuaikan. Begitupun dengan background-nya ini, bisa kalian ganti. Saya mau pakai yang ini misalkan, dan seterusnya. Ini kemudian achievement kalian. Nah, sebaiknya karena ini portofolio di halaman pertama, ini kalian isikan. Kalian mau ganti bahasa Indonesia? Boleh. Ya, kekuatan kalian apa, tujuan goals-nya kalian itu apa, semua bisa tampilkan gambar dan semuanya. Yang disediakan ini bisa di-replace, bisa kalian delete, bisa. Mau nambah lagi di sini bisa, misalkan mau nama saya mau menampilkan hobi saya, banyaknya gambar, tampilkan, ada 3 gambar. Silahkan, oke, desain semenarik mungkin. Nah, berikutnya yang paling penting adalah di site ini kami ingin meminta kalian untuk menampilkan tugas-tugas yang pernah diberikan, yang pernah nih ada sebagian besar mapel itu meminta untuk memasukkan kembali tugas yang pernah kalian kerjakan. Tujuannya supaya apa? Kalian mengemasnya dengan bagus di sini. Dan kalau tugas itu misalkan di bahasa Indonesia pernah ditugaskan membuat sejarah pribadi misalkan ya. Dulu misalkan baru membuatnya tulis tangan. Ternyata teman-teman itu banyak yang menggunakan poster. Sekarang saya mau perbaiki jadi poster. Boleh gitu. Kalau memang dimintanya itu ya oleh bahasa Indonesianya nanti ya. Nah, kalian tampilkan itu. Nah, terus fasilitasnya banyak kalau misalkan nah tapi kalian harus menyediakan dulu page-nya, halamannya supaya nanti terpisah supaya mudah. Nah, di portofolio ini kan yang baru kalian desain itu barusan home. Kemudian disediakan klasis ya. Nah, ini sudah disediakan matematika dan seni. Nah, kalau kalian mau menggantinya pun bisa gitu. Nah, ini kan klasis nih, school year dan sebagainya. Silahkan. Kalian, Ibu yakin kalian bisa ini sendiri, ya, mendesain sendiri. Nah, kemudian kami minta, nah ini tinggal diklik di page. Nah, halaman kalian kan baru ini saja, baru home, classes, dan activities. Nah, di classes inilah yang harus kalian tambahkan. Jadi kami minta buat page khusus per mata pelajaran. Kalau mat ini kalian tidak akan ganti, nggak masalah. Ini saja nanti tinggal mengupload tugasnya, apa yang diminta. Terus art ini, di sini dia tidak bisa, jadi ada di mata pelajarannya itu ada di subnya kelas, ya, di sub kelas. Nah, kalau kalian ini tidak bisa di-rename. Kalau kalian mau delete bisa. Misalkan Bu, saya mau delete semuanya mau bahasa Indonesia. Boleh gitu. Boleh misalkan. Ini juga boleh. Jadi di klasisnya nanti saya akan isi. Jadi kalian add sub page. Yang pertama saya mau PAI, pendidikan agama. Oke.
Terus lagi saya akan nambah lagi gitu ya. Nah, PPKN. Nah, jadi kita pakai bahasa Indonesia aja supaya jelas nanti biar guru yang menilai itu to the point ke halaman itu. Jadi guru PAI langsung akan masuk ke halaman PAI, PPKN akan ke PPKN. Bahasa Indonesia. Oke. Terus lagi ditambahkan di klasisnya. Jadi subpage-nya ya, bahasa Indonesia, terus matematika. Kalau IPA ada wajib, ada peminatan, boleh ditambahkan matematika wajib. Terus kemudian bahasa Inggris. Ada berapa mapel coba? Sudah yakin ada 15? Jangan sampai ada yang tertinggal nanti. Harus ada 15, betul enggak? Betul enggak? Harus ada 15 ya enggak? 15 mapel, betul? Mana ya suaranya? Apa suara Ibu tidak terdengar? Halo? Terdengar, Betul, Bu. Oke, sip. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Paham membuat halaman? Paham, Bu. Ya, buat halaman per mapel ya. Paham, Ibu. Oke, sip. Buat halaman per mapel, oke. Nah, kemudian setiap halaman itu bisa kalian desain sendiri, termasuk header-nya. Header-nya bisa kalian bedakan semua halaman. PAI mau ganti apa, PJOK mau diganti apa, matematika diganti apa. Ya, nih PAI misalkan saya mau PAI yang ini aja, ambil dari sini aja misalkan ya, ambil dari sini, ini PAI. Nanti, oke, nanti memang akan mau semuanya dibedakan, silakan. Nah, nanti kalian akan melihat di classroom PAI apa yang diminta oleh PAI. Nah, kalau tadi Ibu, nah nanti ini semua, ini baru tampilan begini ya. Nanti di hari Senin pagi, nah di hari Senin pagi tanggal 14, itu semua classroom akan, semua guru akan memposting penugasannya gitu. Jadi kalian buka satu persatu, misalkan kalian buka PAI. Kalian buka PAI misalkan ya, nanti kalian buka yang PAI, dilihat itu akan ada judul US penugasan. Yang dimintanya apa? Nah, karena kami sudah merencanakan, nanti pasti di PAI Bu Nanik akan meminta tugas ini di classroom. Nah, maka kalian tinggal cari classroom kalian, oh yang tanggal 4 ini, oh tugas saya itu. Nah, itu pasti ada di drive kalian. Kalau itu bentuknya video, nah insert nih. Kalian mau insert apa? Videonya ada di mana? Kalau videonya itu ada di, misalkan ada di drive, tinggal panggil dari drive kalian. Apakah di My Drive, apakah di Share Drive, ataukah di Share with Me, gitu kan ya? Coba bisa juga, coba ada nggak? Ini kan kebetulan drive Ibu di kurikulum. Misalkan ini ya, saya nggak tahu nih ini video siapa, kebetulan ada video. Tinggal panggil saja. Yang penting kalian tahu, oh tugas saya yang itu yang ini. Tinggal diklik saja, kemudian insert. Nah, insert. Nah, tentu kalian kan nggak mungkin kali mengumpulkannya begini saja, standar banget gitu kan ya. Ini bisa didesain lagi. Kalian bisa besarkan, kecilkan, terus bisa ditambahkan ornamen-ornamen apapun. Nah, kembali kalian bisa tambahkan dari sini layoutnya, atau misalkan mau seperti tadi double klik di sini mau menambahkan teks kah atau yang lainnya. Kalau menambahkan teks di sini misalkan memberikan deskripsi video ini kayak di YouTube ya, video ini adalah video tentang bla bla bla, silahkan dituliskan, didesain sendiri. Nah,
Sudah. Jadi di PAI kalian sudah selesai nih tugasnya di halaman PAI. Bu, misalkan saya kan ingin lebih puas lagi, saya ingin menambahkan yang lain-lain. Boleh. Kalian bisa tambahkan di sini, tambahkan apapun ya. Yang penting yang dimintanya sudah kalian tampilkan. Yang diminta di penugasan mapel tersebut sudah ditampilkan ya, gitu. Baik. Terus kemudian lagi Ibu contohkan misalkan. Nah, di matematika wajib Ibu di IPS, kemudian Bu Eli juga di IPA pernah memberikan penugasan mengolah data statistik. Nah, di IPS Ibu minta mengolah data statistik langsung diterapkan di Google Sheet. Nah, jadi ini, jadi Ibu buka dulu nih, nanti penugasan yang Bu Teti apa, misalkan ya, contoh. Nah, ini. Jadi di KD 3.2 di statistik, Ibu pernah memberikan tugas, memberi data mentah, kemudian meminta kalian menyajikannya di Google Sheet, kemudian tabel distribusi frekuensinya ya, menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran datanya di tanggal 1 November. Jadi tugas kalian mencari itu. Kalau kalian sudah mengerjakan, oh bentuknya kan Google Sheet, tinggal insert di halaman matematika wajib. Nah, sheet-nya itu sudah ada di sini, mau dari sheet boleh, mau dari Google Drive juga boleh, asalkan tahu ininya. Misalkan ini kebetulan coba ada nggak ya? Ini kan akun kurikulum. Nah, misalkan ya kan, jadi tugas-tugas yang nah ada nih, misalkan ini Anissa Nurul ya. Ini tugas saya, berarti ini saya tampilkan, insert. Oke. Nah, ini ditampilkan gitu. Jadi kalian nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tetapi misalkan kan tugas ini pernah dinilai dulu ya, terus kemudian ada feedbacknya juga dari guru, ada yang bilang yang ininya salah, itunya salah, dan seterusnya. Misalkan masih Bu, saya ingin perbaiki dulu, boleh nggak? Boleh sekali. Jadi silakan kalian perbaiki dulu. Jadi kalian perbaiki di sheet-nya dulu. Perbaiki di sheet-nya dulu, lalu baru tarik ke sini. Saya ingin menambahkan deskripsi atau saya mau menambahkan ornamen. Misalkan saya mau ganti, Bu, background-nya jadi biar lebih kontras lagi, saya mau kasih ini misalkan ya, boleh kok. Pokoknya desain semenarik mungkin, silahkan. Mau menambahkan kata-kata, mau menambahkan apa, silahkan. Yang penting yang diminta sudah ditampilkan. Gitu. Sampai sini ada yang dipahami? Ibu nggak akan mencontohkan semua mapel. Ada yang dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Ingat, ada 15 subpage berarti di sini ya. Nah, terus ini kan ada home-nya silakan, itu isinya harus biodatanya itu jelas ya. Kembali nih ke home. Nah, ke home kalau kalian misalkan mau nambah, tadi kan ada biodata kalian udah harus jelas ya, mau menambahkan apa ini. Kemudian misalkan Bu, saya ingin jelas, saya mau menambahkan maps, alamat saya, boleh kalian tinggal panggil maps, mana maps teh? Nah ini, tinggal ambil maps. Alamat kalian di mana? Tinggal dimasukkan kan? Misalkan saya mau panggil SMA 6 Bogor aja, gini. Maps-nya akan mencarikan SMA 6, kemudian kalian select, gitu. Jadi, nah terus di sini mau ditambahkan lagi, saya mau menambahkan alamatnya silahkan dan seterusnya ya. Oke, terus yang yang itu juga kemudian di standarnya itu juga ada activities. Nah, kalau kalian punya hobi, kalian atau misalkan kalian punya dokumentasi, kalian tergabung di Paskibra, di Pramuka, di apa punya dokumen, silahkan tampilkan di sini karena ini adalah portofolio kalian ya, site kalian ini, silahkan hobi kalian ini untuk
menambah bagus site kalian. Oke, sampai sini untuk konten ada pertanyaan? Tinggal didesain sendiri ya, menambah-nambahkannya insya Allah mudah. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, berikutnya, Bu ini udah selesai. Mau selesai atau belum selesai pun, kalian klik publish. Supaya apa? Supaya yang kalian kerjakan itu tersimpan dan bisa dipublikasi. Nah, untuk mempublish itu, kalian membuat web address sendiri. Nah, misalkan kan, jadi ini sudah dibuatkan nih, tapi kalian beri nama kalian, porto. Ini site tentang apa gitu, portofolio. Saya misalkan, saya akan membuat ini aja. Begini saja, portofolio Teti Novianti. Jadi nanti alamat ini yang kalian share. Nah, untuk mengumpulkan tugas ini bisa dari sini, bisa dari yang lainnya, ya. Oke. Nah, terus nih, ini publish saja dulu, ya. Oke. Nah, apa yang kalian buat bisa kalian lihat tampilannya. Di mana melihat tampilan? Itu ada di sini. Preview. Kalian lihat tampilannya. Misalkan saya mau lihat dari home-nya dulu, gitu kan ya. Nah, ini kalian bisa jadikan acuan kalian mau diperbaiki atau enggak gitu kan. Ini berarti tampilan kalau dilihat, kalau site kalian dilihat dari komputer. Kalau dilihat dari tab akan seperti ini. Ya kan? Kalau dilihat dari handphone akan seperti ini. Nanti menu ada di sini. Kalian pun bisa menambahkan menu-menu, ada tombol-tombol dan sebagainya bisa. Tapi ini yang standar ini juga dengan sangat mudah kita akses. Oh, di sini ada home-nya. Jadi kalau misalkan saya guru matematika, lalu saya memeriksa portofolio seseorang, maka saya akan buka menunya, lalu saya masuk ke matematika wajibnya. Seperti ini jadi tampilannya gitu. Dan Ibu bisa membuka ininya juga nanti yang melihatnya. Ini dari handphone, ini dari ini gitu kan ya. Ini sudah oke, kembali ke editor. Nah, sampai sini tentang membuat portofolionya ada pertanyaan? Ada yang bertanyakan enggak? Oke, kalau tidak ada, di mana Bu saya harus mengumpulkan sites ini? Nah, anak-anakku, sekali lagi nanti di hari Senin semua classroom kalian itu akan ada postingan dari masing-masing guru. Masing-masing guru itu membuat assignment-nya, membuat wadahnya, ya, membuat wadahnya. Jadi saya mau apa ya, yang mana ya contoh? Ini punya Pak Iksan. Nah, bolehlah, nggak apa-apa. Atau enggak gini, atau enggak yang ini. Bentar. Ini akun ini biar terlihat dari siswa ya. Akun ini. Oke, saya akan masuk ke ini aja. Nah, jadi ini saya punya Google Classroom Super 6 Teacher, akun kurikulum ini sebagai murid. Nah, teachernya adalah akun saya. Jadi nanti, nah misalkan nanti datang dari guru itu seperti, nah kan seperti ini nih. Oke, nah seperti ini US penugasan. Nanti ada deskripsinya ngapa-ngapain gitu ya. Nah kalian upload di your work. Yang apanya yang diupload? Cukup ininya saja, apa link site kalian. Jadi di site kalian ini ya, di site kalian ini kita buka dulu aksesnya ya. Kita buka aksesnya, kita lihat sebentar. Nah, ini di change aja. Nah, ini publish untuk SMA 6 sih, tapi kalau kalian yang ini ya, jangan draftnya udah direstrik aja untuk kalian. Publishnya itu saya takutnya gini, takutnya ada orang lain atau guru yang memeriksa, kemudian di site-nya itu belum aktif Seman 6 Bu, supaya aman publik saja.
Jadi link kalian ini nanti bisa diakses untuk semua akun yang memang kalian berikan linknya ini. Terus linknya tinggal ambil saja ini ya. Nah, banyak cara memberikan linknya. Ini link untuk home, tapi masuk ke home juga nggak masalah. Ini kalian copy saja ya, copy saja. Lalu di your work ini, sebentar saya ini kan dulu yang kemarin udah jadi contoh. Di sini di your work kalian tinggal add or create, tapi masuknya adalah link. Gitu aja, gitu link. Terus add link. Gitu. Ya. Nah, boleh seperti ini misalkan ke guru matematika wajib Mas, saya mau ngasih link langsung matematika wajibnya saja boleh, atau tapi tetap misalkan walaupun saya diberinya link matematika wajib saya, tapi saya tetap bisa melihat keseluruhan portofolio kalian. Atau misalkan Mas, saya mah mau satu aja linknya mulai dari home biar guru-guru melihat ini, bisa. Mau yang home juga boleh, yang home juga yang kalian upload gitu ya, misalkan nggak jadi yang ini misalkan. Nah, jadi di sini berikan linknya. Oke, sudah tinggal submit aja. Jadi seperti tugas harian kalian ya, tugas harian kalian itu dikumpulkan di classroom gitu. Nanti classroomnya yang mana, classworknya yang mana itu tunggu di hari Senin, semuanya akan muncul. Nah, kalau kalian sudah turn in, sudah ada tandanya kan seperti biasa. Begitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini US penugasannya? Ibu, saya mau nanya. Iya, boleh. Apa? Nanti kan hari Senin kan dikasih penugasannya Bu dari setiap mata pelajaran. Itu nanti dari seminggu itu ada KBM nggak ya Bu? Maksudnya kayak materi gitu atau ngasih tugas? Oke, baik. Tidak ada. Jadi KBM kalian sudah berakhir di hari ini. Ya, pembelajaran kalian kelas 12 sudah berakhir dari hari ini. Seminggu itu tanggal 14 sampai 18 minggu depan kalian khusus mengerjakan ini. Khusus mengerjakan ini ya. Nah, itu pun sudah kami permudah dengan apa? Sebagian besar tugasnya itu hanya menguploadkan saja tugas-tugas yang sudah. Contoh nih Bu Ane. Bu Ane ini yang sudah di tanggal 4 Maret 2022 apa di situ? Kalian tinggal uploadkan di situ. Gitu. Jadi dengan waktu yang cukup panjang ini ya, 1 minggu, kalian fokus di situ. Kami sangat berharap kalian maksimalkan kreasi kalian, maksimalkan hasilnya. Supaya nilainya itu, nilai US penugasan bisa membantu. Karena nanti US penugasan, portofolio, dan USBK nanti itu akan diolah menjadi nilai ijazah kalian. Ya, oke. Jadi jawaban yang tadi tidak ada ya. Tetapi jika kalian ada janji dengan Bapak Ibu guru misalkan ada ingin pembahasan soal yang mana belum tersampaikan kemarin, kalian memang misalkan menyepakati, silahkan gitu. Yang penting di minggu itu yang utama adalah kalian menyelesaikan ini. Ya, dipahami ya? Ada pertanyaan lagi? Aku mau nanya. Boleh. Ya, apa? Misal nanti kan di tugasnya itu kita ngupload ternyata di Google Classroom kayak ditulis tangan terus difoto gitu, itu diubah ke file juga atau gimana? Nah, oke. Misalkan yang diminta adalah tugasnya hanya tulis tangan gitu. Dulu misalkan menganalisis tulis tangan di foto. Nah, kalian nanti lihat arahan gurunya di penugasannya. Apakah Bapak Ibu gurunya meminta kalian menggantinya atau misalkan
tulisan itu dimasukkan ke Google Slide, kemudian dikreasikan apakah dimasukkan ke Google Doc, itu silahkan. Ya, konfirmasi itu dengan Bapak Ibu gurunya atau ikuti apa yang ditugaskan di classroom-nya nanti, ya. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu gurunya membolehkan di dokumen, silahkan kalian pindahkan. Sekali lagi, jadi intinya boleh memperbaiki, ya kan? Dan boleh juga, tapi sesuaikan saja dengan apa yang diminta gitu. Kalau yang Ibu contohkan matematika tadi, misalkan kan Ibu sudah beri nilai itu, ternyata nilai kamu jelek, atau kalian itu di tugas itu bukan mengupload Excel-nya, malah PDF-nya, maka cari Excel-nya, tampilkan yang sheet-nya yang di sini, bukan yang PDF-nya. Untuk yang tulisan tangan seperti itu, konfirmasikan ke gurunya, apakah gurunya memintanya dipindahkan ke Google Docs, atau misalkan ada yang memindahkan ke poster, kan kalian sudah pada pandai poster ya, gampang banget, pakai Canva free saja sudah keren ya. Oke, gitu ya. Jadi diikuti nanti perintahnya di classroom. Kalau kalian penasaran, hubungi Bapak Ibu gurunya. Boleh di komen, ya, boleh di komen dan sebagainya. Kalian pasti tidak pede kan? Menurut saya sih ya, ketika di Google Site yang keren ini kan jadi website kalian, portofolio ini. Kalian hanya menampilkan tulisan tangan yang waktu itu difoto saja, terus fotonya nggak jelas gitu ya, ada spraynya, ada meja belajarnya dan sebagainya. Saya ingin memperbaiki, silahkan gitu ya. Yang penting konfirmasikan dengan gurunya. Baik, ada lagi? Mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi yang bertanyakan? Ibu, Mas Zaya mau nanya. Ya, gimana? Untuk pembobotan nilai evaluatif nanti di akhir untuk ijazah, pembobotan nilainya gimana ya Bu? Antara yang portofolio ini dengan yang USBK? Oke, nah saya ingin untuk menjawab itu Ibu minta kalian santai saja, ya, jangan memikirkan itu. Nah, mengapa? Karena kami akan melihat dulu, itu semuanya hak prerogatif ada di kami. Gitu. Tidak ada aturan dari kementerian berapa persen dari portofolio, berapa persen dari US, dari berapa persen. Standarnya adalah semua dirata-ratakan. Ketika semua dirata-ratakan dan kalian ingin nilainya bagus, maka semua harus bagus. Betul? Ya enggak? Ketika portofolio US penugasan kalian 95, portofolio rapot kalian rata-ratanya ternyata 96 misalkan. Tapi US kalian besok 76, sudah kebayang dong rata-ratanya berapa? Ya kan? Tapi saat ini Ibu tidak bisa bilang bahwa yang akan diambil adalah rata-ratanya. Berapa persen dari sini, berapa persen dari sini? Untuk sementara itu adalah hak prerogatif kami dulu ya. Yang penting kalian berusaha semuanya maksimal. Ya, oke, bisa menjawab? Mudah-mudahan bisa ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau US penugasan sudah selesai, tidak ada lagi yang tanyakan. Terakhir tentang USBK. Nah, USBK kalian akan mengikuti sesuai jadwal. Ya kan, kalian sudah terima jadwalnya ya, sudah terima jadwalnya. Nah, begini, kalian akan mengikutinya setiap hari rata-rata 2 mata pelajaran, mulai dari tanggal 21 sampai Rabu, 8 hari ya, 8 hari. Dan perhatikan juga jamnya dan seterusnya. Jamnya akan dimulai dari pukul 7 sampai 11. Oke. Nah, untuk ini saya belum bisa bicara ini ya, tapi Ibu kasih tahu dulu 2 alternatif. 2 alternatif itu apa? Untuk USBK ini, kalau kita di ACC untuk PTM, maka kami akan meminta kalian untuk USBK ini hadir di sekolah. Gitu. Jadi kalian akan datang ke sekolah untuk mengikuti USBK ini. Nah, tetapi karena ini USBK dan fasilitas kita sudah kami hitung-hitung, kami bisa menyediakan 8 ruangan sehingga akan dibagi 2 sesi. 2 sesi ya. Sekali lagi, jika
izin PTM-nya sudah keluar ya. Kan kita masih ada waktu seminggu untuk menunggu izin itu kalau misalkan keluar. Kalau izin PTM itu keluar, kita USBK kalian akan hadir di sekolah. Nah, kemudian akan ada 2 sesi. Setengahnya akan datang di sesi pagi, setengahnya akan datang di sesi siang. Nah, ini Ibu belum menuliskan yang siangnya karena kita melihat kurang lebih seperti ini. Jadi 50%, 50%. Jadi bisa saja yang pagi itu semua kelas dari mulai MIPA 1 sampai IPS 2, tetapi untuk 50% absen yang atas misalkan ya. Nanti akan kami beritahukan kemudian kalau misalkan izin PTM-nya keluar ya, nanti pembagian sesi pagi, sesi siangnya itu akan kami informasikan lagi. Yang jelas, jadi kalau kebagian sesi pagi berarti akan mulai dari jam 7 berakhir di jam 11, kebagian sesi siang itu 12.30 sampai 16.30. Satu kelas akan dibagi 2. Seperti itu. Nah, jika izin PTM-nya belum keluar, maka kalian akan mengerjakan secara online di rumah. Seperti itu. Kalau di rumah berarti tidak ada sesi, semuanya mengikuti sesuai jadwal ini. Yang akan kita gunakan aplikasi CBT seperti PAS kemarin, kemudian username password akan kami berikan di minggu depan. Oke. Nah, itu saja tentang US. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Oh, kita lihat. Bu, maaf mau nanya, untuk Google Site kira-kira bisa diakses di HP tidak, Bu? Karena laptop saya bisa diakses di HP ya. Sekali lagi buka Google Chrome-nya ya. Buka Google Chrome-nya, sign in dulu di ini kalian di akun Smansixbo-nya ya. Lalu seperti tadi Ibu bilang, bisa dengan cara seperti ini saja. Ya. Google Sites bisa diakses dimanapun. Tapi sekali lagi, mau perangkat ya, device-nya boleh apapun, mau pakai tab, mau pakai handphone, mau pakai laptop, mau komputer desktop ya, silahkan bisa diakses dimanapun. Terus, nah kalau browsernya apa? Ibu sarankan menggunakan Google Chrome. Ya, Google Chrome. Kan banyak di antara kalian menggunakan iPhone tapi males, tapi kan ada browsernya Safari sehingga tidak mau untuk download Google Chrome-nya. Nah, walaupun bisa akses Google Chrome dari Safari, itu akan berbeda dengan kalian download langsung Google Chrome-nya. Gitu. Nah, makanya ya kalau CBT itu kan sering kalau kalian ulangan pakai CBT, kami selalu menyarankan gunakan Google Chrome browsernya gitu ya. Oke, jadi perangkat nggak masalah. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, mudah-mudahan semuanya paham. Insya Allah Ibu yakin kalian semua bisa berkreasi dengan sangat baik dan sangat maksimal supaya nilai kalian di US penugasan itu bisa membantu nilai-nilai lainnya, terutama nilai USBK nanti. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan? Oke. Apabila CBT error, akankah pengerjaan ulang US dilakukan di hari yang sama atau bagaimana? Tidak. Oke, baik, terima kasih Salma. Jadi kalau insya Allah kami sudah berusaha mengupdate kembali CBT-nya, kemudian ada perbedaan antara CBT pasti ada perbedaan antara US dengan PAS kemarin. Mengapa? Karena PAS kemarin itu juga usernya banyak ya, 1000 sekian. Terus sekarang kan hanya kalian 344 siswa kelas 12. Mudah-mudahan sudah sangat tereliminir tuh masalah-masalahnya gitu. Kalaupun sampai terjadi masalah dengan
kalian tidak bisa akses soal atau dan sebagainya, kami tidak akan memberikan susulannya langsung. Mengapa? Karena CBT-nya kan tetap digunakan. Kami harus memfasilitasi sesi lainnya dan seterusnya. Jadi akan ada penjadwalan lagi. Yang jelas di jadwal susulan semuanya ya. Oke. Nah, terus tadi kami sudah bertanya kembali ke pengembang aplikasinya. Terjadi masalah misalkan kalian susah akses soal dan sebagainya. Jadi intinya lebih ke kekuatan jaringan kalian. Nah, menurut pengembang, kekuatan jaringannya. Jadi kalau jaringan tidak stabil atau kurang kuat itu kalian narik soalnya itu enggak kuat gitu di kaliannya. Jadi untuk USBK selama pokoknya setiap kalian menghadapi tes itu usahakan yang pertama adalah cari tempat yang memang kalian bisa fokus. Yang kedua cari tempat yang jaringannya memang stabil ya. Terus periksa kembali. Bros, periksa kembali kuota kalian. Kalau menggunakan WiFi, sampaikan ke orang tua. Ma, WiFi-nya ya jangan lupa dibayar atau gimana lah ya. Oke, terus kalau menggunakan data seluler ya harus ada ya. Oke, terus apalagi ya, browser jangan lupa diupdate. Kemudian clear history, jangan lupa. Saya sering membantu siswa kelas berapapun tuh yang kesulitan, Bu saya nggak bisa nggak akses Google Form gini. Pada intinya apa coba? Pada intinya adalah di browser di Google Chrome-nya tidak aktif Sman6bo-nya. Terus ketika saya mencoba membantu, itu yang namanya browser nggak pernah di close. Jadi itu beratus-ratus tab ada di situ. Nah itu lumayan mengganggu. Jadi clear history dulu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Semoga menjawab ya Salma. Yang lainnya? Mudah-mudahan cukup ya. Mudah-mudahan dipahami. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan dipahami untuk teman-teman kalian. Nah sampai di penghujung pertemuan kita ini 229 yang bergabung, artinya masih ada 100 sekian yang tidak mengikuti. Ibu cuma bisa berharap bahwa kalian menyadari betapa pentingnya ini ujian akhir kalian. Ibu tahu kalian sudah sibuk dengan pendaftaran, kalian sudah sibuk dengan persiapan UTBK. Tapi jangan lupa kalian nggak akan bisa masuk perguruan tinggi kalau tidak lulus dari SMA. Oke, jadi mohon maksimalkan usaha kalian di ujian sekolah ini ya. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah kooperatif datang untuk mendengarkan, untuk sama-sama kita berdiskusi penjelasan seperti apa US penugasan dan bagaimana USBK. Oke. Kalau tidak ada lagi yang tanyakan, Ibu akhiri dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.